Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun. Channel menebar manfaat, inspiratif, motivatif, dan ruqyah syariah. Sahabat muslim, subhanallah, masya Allah, hari ini saya kedatangan seorang teman. Bukan kedatangan sih, saya yang undang beliau, yaitu orang yang benar-benar saya cari karena saya sering lihat postingan beliau di sosial media yang cukup bikin heboh di jagat sosmed, yaitu beliau sering membicarakan sesuatu yang mungkin di antara kita tidak asing lagi, yaitu bicara tentang madu. Siapa yang mungkin tidak mengkonsumsi madu? Hampir kita mungkin jutaan orang mengkonsumsi madu. Nah, permasalahan madu ini sering kita dengar, ada polemik namanya apa sih? Madu ini asli nih, ini madu palsu nih. Kalau asli harus begini, kalau palsu tuh begitu gitu. Nah, barangkali hari ini kita mudah-mudahan mendapat pencerahan dari obrolan saya dengan beliau. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Ian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ana lihat antum luar biasa ya kalau di sosmed postingan-postingannya. Mungkin bagi sebagian orang antum bisa disebut berani, bukan aja berani, sangat berani gitu ya tentang madu tersebut. Oh ya, ana mau nanya dulu. Ngomong-ngomong sebelum bicara intinya ya. Iya. Biasanya kan antum kalau memposting sesuatu itu kan pikiran antum dan ini. Apa sih motivasinya itu? Oh, posting tentang madu asli dan itu apa biasanya? Motivasi antum? Jadi motivasi pertama itu sebenarnya kan cerita ke belakang dulu ya. Jadi waktu dulu tuh bapak anak kan sakit. Oh iya. Sakit keras. Kemudian kan sebagai orang muslim, kita kan kitabnya Al-Qur'an tuh menjelaskan bahwa madu itu adalah penyembuh dari semua penyakit. Jadi kita beli madu untuk mengobati orang yang sakit kan begitu. Betul. Nah, waktu itu qadarullah emang bapak anak meninggal dunia lah ya. Dengan penyakit kanker. Oh, kanker? Iya, kanker. Nah, setelah itu setiap keseharian anak dan keluarga itu, saya dan keluarga itu pakai ini konsumsi madu tiap hari. Dulu bahkan kalau kita misalnya beli madu, itu kalau anak beli madu jarang kemasan kecil, kiloan minimal 10 kilo. Buat kilo? Iya, buat apa? Buat keluarga semua. Jadi mau sakit apa, kalau nggak sakit juga tetap minum apa? Buat jaga stamina gitu. Iya, jaga stamina minum madu. Tapi waktu itu kan saya nggak ngerti mana yang madu asli, mana yang madu palsu. Pokoknya kan madu itu pokoknya bagus, beli ya. Kadang kita percaya tuh, jadi gini, kita kadang tuh percaya kalau beli madu tuh lihat ke orangnya. Oh iya. Melihat madu asli enggak itu penjualnya, bukan dari madunya. Ya, nggak tahu tracknya gitu ya, nggak tahu jalurnya gimana ya. Pokoknya kita beli madu tuh dilihat dari si penjualnya. Kayaknya tuh penjualnya tuh apa? Jujur gitu ya. Jujur, baik, tampangnya soleh. dikenal masyarakat, orangnya itu nggak suka nipu dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kita lebih percaya dari orang yang kita sebutan tadi gitu. Nah, suatu saat itu saya di Sumatera, qadarullah saya ada di Sumatera, diajak sama temen, diajak panen madu. Pas diajak panen madu itu kan saya tanya-tanya ini harga madu berapa. Waktu itu harganya itu sekitar di atas 100.000 lah per kilo. 100.000 per kilo di tempat panen? Ya, di tempat panen. Saya tanya gini, kalau itu 100.000, nanti gimana jual di Jawa? Kalau kita kan umum orang Jawa kan madu murah-murah. Saya aja waktu beli madu kalau 10 kilo itu yang sebelum saya paham madu itu ya, itu paling harga kisaran kan 45.000. Berapa? 45.000 sekilo. Per kilo rata-rata. Kalau di tukang herba kan di bawah 100.000 lah waktu itu umumnya ya. Nah, saya tanya ke si penjual yang manjat, pemanen madu tadi. Saya bilang gimana nanti jualnya gitu kan. Akhirnya waktu itu ya udahlah ikut aja dulu. Ikut panen madu. Nah, di situ saya tahu bagaimana perjuangan memanen madu hutan. Nah, saat panen madu hutan itu kita perjalanan juga jauh, masuk ke tengah-tengah hutan itu jalan berapa jam lah itu ada. Itu jalan ya, jalan? Ya, jalan kaki. Mobil dulu, nanti kalau udah mentok nggak bisa lewat lagi kan masuk hutan, itu jalan kaki biasanya 3 sampai 4 jam. Nah, prosesnya juga itu waktu panen madu itu kan manjat, bagaimana tingginya pohon tuh.
Kisaran berapa sih tinggi? Kurang lebih berapa? Ada yang 30 sampai 80 meter. 30 meter, 80 meter? Iya, makanya di situ juga risikonya tinggi, risikonya nyawa. Bahkan ada teman-teman pemanjat madu tuh banyak yang meninggal dunia. Iya, gitu ya, ceritanya gitu ya. Singkat ceritanya aja dulu di pembukaan ini, dari situ terjawab apa yang saya tanyain, gimana nanti jual harga madunya yang kan mahal tuh, di atas 100.000 itu kan mahal. Nah makanya kalau di pokok aja itu udah tadi kan kisaran 100 ribuan, bagaimana nanti jual kemana tadi kan? Jual ke konsumen lah. Ke gitu konsumen, ya, ke konsumen. Kalau konsumen kan murah kan kalau di Jawa, umumnya kalau nggak di online itu kan murah-murah. Apalagi online lebih ngeri lagi. Nah makanya di situ, saya dapat jawaban bahwa yang madu asli murni itu pasti mahal. Nah dari situ, kenapa tadi pertanyaannya kan kenapa sih saya motivasinya gitu kan? Gitu kan? Jadi gini. Kita orang pelaku pemain madu murni, asli dan murni, berjuang mati-matian untuk menjaga kemurnian madu. Masih ada orang itu dari sisi penjualan, ya kan? Nah ini orang enak aja, udah nggak panen madu, nggak ngerti madu, kebanyakan kan begitu. Kalau nggak kebanyakan adalah yang gitu istilahnya ya, nggak paham madu, jual madu, jual harga dengan murah banget. Ya kan? Nah, kita datang ini menjelaskan bahwa madu asli itu begini loh. Kenyataannya. Berarti terusik antum ya? Iya, terusik. Karena apa? Karena harga kita yang tinggi nggak laku dong. Istilahnya kurang laku, kalah dengan yang si madu palsu yang murah tadi gitu. Makanya kita jelasin ke masyarakat umum bahwa ini madu asli itu kayak begini, nanti akan kita bahas kan kriterianya. Nah, madu palsu itu bagaimana gitu. Jadi motivasinya itu aja bahwa kita tuh berjuang jadi antum setelah melihat kenyataan seperti itu, antum melihat sesuatu yang kontras gitu ya? Iya, kontras antara kita istilahnya pemain madu murni, ya kan, dengan pemain-pemain madu palsu itu. Dan kemudian dulu waktu antum tidak tahu dan setelah tahu kenyataannya kan, gitu ya. Kita sakit itu gini. Dulu kita yakini ini madu asli. Tadi ya cerita yang tadi saya beli 10 kilo tadi tuh, 10 kilo langganan tuh. Setelah saya tahu tentang madu, ikut panen kan, ikut panen madu di Sumatera tadi kan. Nah, saya tahu tuh akhirnya madu asli, madu palsu tuh. Nah, ternyata terindikasi madu palsu yang saya beli itu yang 10 kilo ya. Yang selama ini dikonsumsi gitu ya. Saya tanya sih ke penjualnya. Saya tanya tuh, Ustadz, dia Ustadz itu. Ini saya bilang nih gimana nih madunya nih? Saya bilang ini palsu nih. Secara logika aja harganya nggak ada yang segitu tuh. Kita aja dari istilahnya dari bawah pohon beli dari pemanjat madu aja nggak ada harga segitu gitu kan. Dia jawabnya gampang aja, itu asli tapi dicampur gitu. Itu asli tapi dicampur. Terus mau ngomong apa juga kalau udah gitu? Oh iya. Karena kan kalau waktu dulu saya beli kan pengennya benar-benar murni, nggak mau ada campuran. Kalau tahu ada campuran, nggak mau saya. Oh baik. Ya, Jadi itu ya motivasinya sudah kita bisa tangkap ya tadi bahwa berasal dari tidak tahu, kemudian tahu perjuangannya, tahu isinya, sehingga itu terusik. Lalu kemudian antum menulis berbagai hal di sosmed gitu ya, menampilkan. Oke. Jadi intinya menjaga apa tuh? Kita tuh membela teman-teman, bukan hanya saya aja kan, teman-teman penjual madu murni, bahkan pejuang-pejuang madu murni yang sudah mempertaruhkan nyawa, taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Jangan sampai ini dengan seenaknya, dengan semudahnya itu orang-orang pemain madu palsu itu menghancurkan perjuangan itu semua gitu. Jadi saya makanya kayak kayaknya tuh kayak prinsipnya kuat gitu untuk membela hal ini ya, tentang kemurnian madu itu. Subhanallah. Masuk akal. Oke. Berikutnya Kang Yon. Oke. Nah, supaya kita jelas tentu harus diawali kita mengetahui apa yang kita bahas saat ini yaitu madu. Nah, krusialnya kan masalah asli dan palsu. Oke, sekarang beri saya gambaran dan kemudian juga penonton di Musisi Pensiun dan mungkin siapa nanti akan nonton, madu asli itu definisinya apa? Ya, jadi madu asli. Sebenarnya kalau kita bahas sebenarnya nggak perlu ada kata asli. Sebenarnya definisi madu aja gitu kan. Nah makanya kan kalau tahu orang definisi madu nanti nggak perlu asli palsu. Jadi nyebutnya madu aja gitu. Tapi lebih bagusnya kan asli, madu asli itu gimana, madu palsu itu gimana gitu ya. Benar juga. Nah kadang gini,
Sekarang saya sebelum jawab itu tanya dulu dikit boleh kan? Kalau Ahi sendiri itu udah konsumsi madu berapa lama? Wah, semua kita juga mungkin udah bertahun-tahun. Bapak, ibu, nenek, cucu semua. Pertanyaannya bahkan mungkin jual madu juga kan? Pernah kan? Oh, jual. Tahu artinya, definisi madu? Pernah lihat-lihat aja sih, cuman nggak tahu ya definisi lengkapnya. Tapi madu itu kurang lebih lebah yang memakan saripati apa ya? Mungkin nyebutnya nektar atau saripati bunga lah begitu. Sampai di situ aja sih. Itu udah benar. Jadi definisi madu itu adalah sebuah cairan. Madu kan cairan ya. Sebuah cairan yang manis yang dihasilkan oleh lebah yang mengkonsumsi nektar. Yang mengkonsumsi nektar bunga. Oke. Baru titik di situ. Nektar itu apa sih nektar? Banyak kan mungkin nggak tahu nektar itu naon gitu. Ntar dulu, sebelum nektar apa itu dulu. Jadi kalau bicara kita tentang madu, tadi 3 hal apa yang kita ini? Cairan, lebahnya, nektarnya. Itu definisi madu. Ini 3 ini ya? Ya, syarat mutlak. Jadi kalau misalnya rukun. Contoh misalnya ketiga hal ini, salah satu nggak ada, bisa disebut madu nggak? Nggak bisa. Contoh misalnya, dia hanya sebuah cairan yang keluar dari lebah, tapi nggak konsumsi nektar. Oh ini nggak, hilang satu ya rukunnya? Hilang satu. Itu nggak bisa disebut madu. Iya. Baik, ya kan? Paham. Nah, sama misalnya, nggak ada lebahnya. Komode apaan itu? Ya kan ada nanti kan. Sebuah hanya cairan manis kan nggak bisa disebut madu. Iya. Karena bisa disebut madu karena cairan itu harus berasal dari lebah yang mengkonsumsi nektar bunga kan nektar begitu. Oke. Di close di situ ya definisinya ya. Iya. Oke. Nah, kemudian tadi apa? Yang nektar ya? Apa? Nektar itu apa sih? Nektar itu ini dia cairan di bunga. Kan di kelopak bunga itu dia ada apa? Ada cairan nektar. Oh begitu? Disebutnya nektar. Oh, ada cairan keluar situ diisap sama sih? Iya, kan bunga itu nanti mengeluarkan dua hal kan di situ kan. Ada bipolen, saripati bunga kan serbuk sari lah ya. Serbuk sari sama nektar. Nanti harus paham tuh, nektar tuh untuk madu. Kalau saripati apa tuh yang serbuk itu nanti koloni untuk koloni lebah. Oh. Jadi nanti untuk konsumsi dia untuk beranak pinaknya itu kan nanti makannya itu dibikin roti sama si lebah tuh. Oke. Ya itu pembahasan lain lah. Intinya definisi itu tadi nektar itu ya cairan juga, cairan di bunga itu. Baik, berarti harus melibatkan cairan, lebah dan kemudian juga nektar. Ya. Oke. Berarti saya kayaknya nggak perlu nanyain apa itu madu palsu kayaknya. Kebalikannya. Jadi gini, istilahnya kalau bukan ini, kalau ada orang ngaku-ngaku nih, misalnya ini madu, tidak ada tiga hal tadi, ya kebalikan dari yang tadi aja. Kebalikan dari definisi tadi aja. Misalnya nggak ada contoh. Berarti kalau madu palsu itu satu, yang madu sintetis. Apa itu madu palsu? Apa sintetis itu? Sintetis itu berarti emang bukan dari lebah. Dia memang cairan yang diolah dengan rumus-rumus tertentu atau gini saya juga nggak tahu ya, nggak pernah bikin juga kan. Pakai kimia gitu ya? Iya. Biasanya itu dari fruktosa, glukosa gitu, dari campuran itu. Nah, itu sintetis murni, bukan keluar dari lebah. Itu madu palsu. Jadi nggak ada sama sekali keluar dari lebah. Jadi intinya mau diolah. Itu manusia dia dihasilkan oleh rekayasa tangan manusia kan gitu. Jadi kita juga garis besarnya ada 3 hal madu palsu tuh. Oh gitu? Iya. Tadi kan tiga yang wajib untuk definisi madu. Nah kalau yang palsu itu ada 3 juga. Apa? Pertama tadi sintetis. Oh sintetis. Sintetis itu madu sintetis intinya dia olahan. Rekayasa ya. Rekayasa tangan manusia, tidak keluar dari lebah. Yang kedua itu oplosan. Oplosan berarti ada yang asli tadi ada madu asli dicampur yang palsu. Bagaimana istilahnya? Jadi murni biar lebih banyak. Palsu, nah itu berarti kan jatuh jadi palsu lagi. Jadi palsu. Oh iya, karena definisi tidak tadi murni. Udah kenal lagi. Iya. Dia kan harus madu kan harus cuman hanya dari lebah. Nggak boleh dicampur dengan ditambahkan dengan hal yang lain gitu. Nah yang ketiga itu sirupan. Apalagi nih sirupan? Nah ini kadang yang masih jarang orang pada tahu. Nah, sirupan itu sebenarnya berasal dari madu. Dari lebah juga. Cairan itu keluar dari lebah. Tapi lebah ini yang dikasih pakan sirupan. Kasih gula, cairan gula gitu. Dikasih cairan yang manis-manis gitu? Iya, biasanya biasa gula. Kita nyebutnya sirupan aja lah. Sirup, berbentuk sirup. Dia cair, manis gitu kan. Nah, nanti si lebah itu makannya itu.
konsumsinya bukan nektar bunga, tapi konsumsinya dari sirup tadi. Cairan sirup tadi. Baik. Nah, itu kan keluar dari lebah tuh nanti si cairan atau yang disebut orang madu itu. Ya kan? Nah, tapi dia nggak ada di definisi nektarnya di situ. Iya, karena dia tidak mengkonsumsi nektar, makanya itu dikategorikan ada pakar dari UI, boleh dilihat. Itu di pakar UI itu siapa saya lupa namanya itu, menyebutnya itu tetap kategori madu palsu. Madu palsu ya? Karena tidak sesuai definisi tadi, harus yang lebah yang mengkonsumsi nektar bunga. Jadi kalau pakannya dia sirupan, nah sebenarnya pakan sirupan ini sebenarnya itu untuk di masa paceklik. Masa paceklik. Paceklik nektar, paceklik bunga. Nektar nggak ada ya? Jadi kan, nggak ada. Gini ya. Kalau kita bicara madu tadi harus ada nektar. Nah, nektar itu dari apa sih? Bunga. Bunga itu dari apa? Maksudnya? Berasal dari mana? Bunga dari tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuh-tumbuhan, pohon kan? Ya, pohon. Berarti kan kita harus ngobrolin pohon. Pohon yang bisa berbunga, ya kan? Tidak semua pohon berbunga. Makanya kalau kaitannya kita, madu di sana banyak gitu kan? Kita lihat vegetasinya, vegetasi daerah situ tuh. Adakah banyak yang istilahnya pohon-pohon itu yang menghasilkan bunga? Kalau nggak ada bunga, pohon ditanam, contoh pohon jati. Jati ditanam ribuan hektar istilah gitu. Apakah dia bisa nektarnya kan susah. Mahoni juga itu termasuk susah. Nah makanya istilahnya kalau dia nggak ada pohon, kira-kira bisa ada madu nggak? Definisi tadi nggak bisa dong? Iya makanya jadi kaitannya dengan alam, makanya dengan alam vegetasinya itu gitu. Definisi tadi nektar, tapi nektar kaitan dalam nanti dijabarin lagi kan harus ada pohonnya. Iya. Benar ya? Iya. Baik. Jadi sudah ketemu ya madu asli. Madu palsu juga ada 3 tadi poin terpentingnya, sintetik, campuran, dan juga dikasih siropan. Nah, biar mudahnya tuh disingkat SOS. Sintetik, oplosan, siropan. Nah, siropan, SOS. Oke. Nah, ini yang penting nih, krusial. Kan banyak teori. Ana dari dulu kita semua kenal. Kalau madu asli, kalau dibakar korek apalah gitu kan. Kalau dimasukin di kulkas, dia tidak membeku. Misalnya kayak gitu kan. Dia apa? Nggak membeku. Misalnya rusak kali. Rusak kulkasnya enggak. Terus kemudian ada yang ditaruh di air di gini-gini nanti membentuk heksagonal dan lain-lain. Nah, pokoknya seperti itu. Di piring, taruh di piring, gocok-gocok seperti itu. Oke. Sekarang apa ada yang baku nggak sih untuk membedakan mana madu asli, mana madu palsu? Bakunya ada nggak sih? Jadi ini istilahnya cara membedakan ya. Bedakan madu asli dan madu palsu. Paling tidak kita punya standar ya? Ya, standar. Yang kita bisa lakukan misalnya. Iya, sebenarnya ada. Tapi tadi bisa karena biasa. Jadi nggak bisa kita hanya belajar madu sesekali 2 kali, tidak memahami madu. Jadi cukup rumit juga berarti? Iya, rumit. Karena apa? Nggak bisa blok gitu. Sekarang bisa, ya? Kita contoh tadi tuh, yang piring ya. Cara bedain madu pakai air ditaruh di piring, tetesin madu, digoyang-goyang heksagonal ada ya, gambar. Padahal diganti kecap juga heksagonal. Ternyata diganti kecap sabun pencuci piring. Kita nggak usah nyebut merek ya. Iya. Sabun pencuci piring itu yang cair. Itu heksagonal juga. Jangan-jangan dari madu juga itu? Iya. Dari lebah juga. Jadi kalau misalnya setiap yang di tadi goyang-goyang menjadi heksagonal itu madu, berarti kecap madu. Ya kan? Sabun pencuci piring tadi madu. Kan nggak, jadi bukan hal yang ini kan? Nggak benar gitu. Terus kemudian kan banyak yang istilahnya pakai tisu kan? Kalau ditetesin tisu tembus, palsu. Kalau nggak tembus, asli. Padahal itu kebalikan. Baik. Madu asli, khususnya kita di Indonesia ini kan musim tropis. Dia sangat cair sekali, apalagi madu hutan itu kalau ditetesin, bukannya tembus lagi, basah kuyup isi ibaratnya gitu. Jadi tadi itu di antara motivasi saya, bagaimana saya sering tadi kan pertanyaan di awal tadi, karena banyak penyesatan tentang madu. Satu, kita mempertahankan perjuangan kita. Yang kedua, ini menjawab atau meluruskan paradigma yang salah. Edukasi. Yang paling salah paling fatal itu kan semut. Kalau madu dikerubutin semut, palsu katanya. Madu dikerubutin semut. Jadi gini. Kalau masalah gini, kalau itu nggak diluruskan, kita bisa rugi nih penjual madu murni. Karena tadi kan kalau misalnya
ini kita habis panen nih, capek-capek mempertaruhkan nyawa, dijual di rumah, dites dia pakai tisu, tembus, dibilang palsu. Sakit kan kita, sakit hati kan, padahal itu yang harusnya benar gitu. Nah, sama semut. Jadi saya ada kisah gini, ada orang beli ke rumah saya, itu beli madu, kan kita sama di tes gitu, apa, ini caranya tes madu begini-begini. Nah, ada yang tumpah kan ke lantai, nggak begitu lama ada semut. Dia langsung, wah nggak jadi beli gara-gara apa? Semut mau sama madu yang kita jual. Karena keyakinan dia seperti itu. Padahal kenyataannya semut itu suka madu ya. Suka madu. Nah, bagaimana cara bedain madu asli yang benar itu? Nah, ini jarang diungkapkan. Makanya padahal udah saya sering tulis di media sosial saya ya. Jadi untuk membedakan madu itu kita harus banyak belajar. Pertama adalah aroma dan rasa. Aroma dan rasa. Hanya dua itu. Kalau aroma gimana tuh? Maksudnya apa? Aroma gimana? Menyengat dia. Kalau aroma gimana, susah ngejelasinnya coba? Ya mungkin sedikit ada ya, agak susah memang ya. Tapi mungkin ada muncul sesuatu yang cukup Iya, intinya gitu. Kita sih bisa jelasin, tapi nggak bakal bisa nggak bisa clear, nggak bisa. Nah, karena apa? Contoh gini, bunga kayak jeruk. Kalau nggak jeruk, kalau nggak inilah durian. Bunga durian pernah cium nggak aromanya? Oh iya, durian kan dia bukan bau durian kan, bukan. Jadi si aroma tadi itu dia sama dengan aroma nektar bunga. Nah, untuk mudahnya bagi istilahnya kita mau tahu ya ciumin aja bunga-bunga itu. Ciumin. Jadi nanti kita aromanya hampir sama dengan ada terekam sama kita, terus kita kemudian bisa identifikasi waktu kita gitu ya. Kalau bahasa mudahnya kan kita aromanya khas, tapi seperti apa susah jelasinnya karena harus praktek. Baik. Nah, cuman karena saya tadi lupa ya bawa madu. Biasanya kalau datang orang beli ke rumah saya itu, saya suka tanya gitu, Pak bisa bedain madu asli palsu nggak? Dia bilang kan nggak bisa gitu kan. Nah, terus biasanya pakai apa Pak ya? Pakai cara tadi kan ya piring ya tisu ya dibakar dan lain-lain itulah. Saya bilang, saya langsung kasih tuh 2 botol madu, satu madu asli, yang satu madu palsu. Nggak saya merekin tuh. Saya suruh cium aromanya. Dicium sama orang itu, hampir rata-rata jawabannya di atas 90% tuh dia akan menunjuk ke madu yang asli. Itu langsung begitu, kenapa aroma mungkin ya? Iya, dari aroma itu orang langsung kita mungkin punya naluri, manusia itu kan punya hati nurani dan ada feeling ya. Ada feeling. Jadi intuisi, pas lagi diciumin aroma madu asli dengan madu palsu, di atas jawaban nih, misalnya dari 10 orang itu rata-rata 9 orang nunjuk yang madu asli. Jadi jawabannya tepat. Jadi cara mudah daripada cara-cara yang lain gitu kan. Oke Kang. Sekarang tadi aroma sudah kita bahas. Ada feeling orang tentang aroma. Oke. Sekarang tentang rasa nih gimana? Agak repot kayak ini rasa nih. Iya, kalau rasa sama. Karena nggak ada madu gurih, nggak ada pakai mecin. Susah, tapi ketika dia mencoba, itu akan dia langsung tahu biasanya. Tadi naluri tadi itu. Gitu. Karena pas saya kasih madu setiap orang yang beli ke saya biasanya saya kasih coba madu palsu dan madu asli. Saya bukan produksi madu palsu ya, tapi dari cerita dari yang tadi tuh yang waktu cerita 10 kilo tadi itu. Antum punya stok itu itu setelah saya tahu ya nggak saya konsumsi, nggak saya jual, hanya sebagai perbandingan aja. Perbandingan untuk yang beli, kalau yang suka beli. Nah, itu kalau datang ke rumah beli ke saya itu setelah aroma dan tadi kita kasih cium aroma, yang keduanya tuh dikasih tahu caranya rasa. Nah, dia suruh nyobain tuh, nyobain madu A, madu B, istilahnya gitu kan. Dia akan menunjuk jawabannya sama di atas 90% menunjuk ke madu yang asli. Ada komen menarik nggak kira-kira yang bisa diingat dari mereka tuh? Biasanya apa? Biasanya itu manisnya. Madu kan manis ya. Manisnya apa maksudnya? Manisnya itu beda dengan gula. Nah, bedanya gimana harus merasakan nanti. Kayaknya mesti latihan ya? Iya, mesti latihan. Makanya kan itu nggak mungkin 1 kali 2 kali. Kalau untuk yang menjelaskan ya, kalau dia otomatis orang bisa merasakan langsung bisa. Tapi bagaimana kita karakter madu banyak. Jadi aroma nanti berubah-ubah. Kalau misalnya bunga dari bunga durian, istilahnya nektar durian, itu aromanya kayak gini. Nektar akasia, nektar misalnya dari dari rambutan dan lain itu berbeda-beda, tapi khas, dia tetap khas. Khas tuh aromanya aroma nektar bunga, bukan kalau istilahnya dia dari madu palsu kan yang sering dari glukosa, fruktosa atau CMC gitu kan. Itu ya aromanya gitu-gitu doang deh mah. Hambar.
Oh, hambar gitu ya. Hambar itu. Oke, sekarang mungkin kalau laboratorium misalnya ya, Ya. laboratorium bisa nggak dijadiin standar keaslian tuh? Kira-kira menurut kamu gimana? Kalau saat ini yang saya ketahui laboratorium yang di UI itu hasilnya asli atau bukan? Hasil labnya, hasil labnya itu misalnya ini madu asli atau madu palsu. Kalau Hasil yang itu merujuk yang 3 tadi bukan? saya kurang tahu kalau soal itunya, ya kan? Ya. Tapi maksudnya lab itu hasilnya kan ada yang model gini, sukrosanya berapa, enzim berapa, fruktosanya berapa, glukosanya berapa, HMF berapa gitu. Dari indikasi itu nanti bisa, oh ini kategori madu asli, ini kategori madu palsu gitu. Contoh misalnya, tapi ada gini juga. Contoh ini lab ya, hasil lab enzim. Enzim itu kan kalau madu ternak minimal 3 nilainya. Kalau madu hutan itu 1. Nah, teman ada cerita dia peternak lebah. Manen sendiri, istilahkan dipanen sendiri gitu. Temennya ada yang minta madu dikasih itu. Nah, sama temennya itu di lab. Di lab hasilnya enzimnya 0. Madu apa tadi? Yang 0? Madu dia ternak sendiri, peternak madu kan. Peternak lebah, dia panen madunya. Terus ada temennya minta dikasih kan. Nah, dibawa. sama temennya itu di lab. 0. Enzimnya 0. Jadi kalau enzim makanya harusnya itu kategori madu palsu kalau kalau ngikutin hasil lab. Tapi sebenarnya nggak juga, karena apa? Enzim itu kan kalau misalnya itu rusak. Tadi kan bicara madu kan keluar dari lebah yang konsumsi nektar. Tapi kalau misalnya disimpan di ruangan terbuka, enzimnya hilang, kan hanya madunya asli, tapi kandungan enzimnya udah hilang gitu. Tapi kan bukan berarti itu bisa hilang tuh ya kandungan. Madu kalau misalnya dia nyimpannya nggak bagus, berarti rusak ya, mengalami perusakan berarti ya? Rusak. Semua kalau dia, makanya gini, madu kalau dia terkontaminasi. Jangan taruh di kulkas, kenapa? Kan banyak sayuran, banyak barang-barang yang lain, dia mudah nyerap itunya, si madu itu. Merusak juga berarti? Iya, makanya kalau untuk oplosan itu, misalnya madu asli, madu palsu sama madu asli dicampur, cepat rusak kalau nggak pakai bahan kimia tertentu, pengawet. Ya. Nah, itu sebenarnya sih rumus kenapa madu itu nggak dikerubutin semut, sebenarnya teorinya dari itu. Iya. Dari si madu oplosan itu kan pakai bahan kimia. Nah, semut itu nggak doyan sama madu yang digituin tuh, yang kasih zat kimia berupa bahan pengawet tadi ya, kategori bahan pengawet ya. Nah, dia bikinlah teori madu kalau yang asli itu nggak dikerubutin semut. Jadi untuk membalikan definisi madu yang asli tadi gitu. Oke. Nah, Kang, soal rasa tadi ya udah, pokoknya intinya apa? Susah dijelaskan, tapi hanya bisa dirasakan. Kalau aroma mungkin masih bisa ya, lebih mudah dari rasa. Kalau rasa mungkin butuh latihan, berarti harus beli madu terus ya. Beli madu sama antum sama saya ya. Beli yang banyak gitu tiap hari. Nah, oke. Sekarang berikutnya, ini kan artinya kita sudah ngomong jaga-jaga nih ya. Jaga-jaga tidak ada standar pasti, tapi misalnya kalau di harga nih. Kalau di harga yang masuk akal, kira-kira harga madu itu, walaupun ini kan bisa aja diakalin, gua mahalin aja yang palsu, biar orang itu kan. Tapi biasanya berapa ancer-ancernya antara sini sampai ke sini, berapa harganya kira-kira? Per kilo lah, per kilo. Jadi istilahnya harga itu secara definisi nggak masuk kan? Nggak bisa. Tapi kita bisa jadi kategori gini, misalnya kok madu ini murah, jadi kita bisa katakan palsu. Karena apa? Dari harga tidak memenuhi standar. Operasionalnya itu nggak masuk logika. Produksi semua total nggak masuk akal. Contoh misalnya madu untuk saat ini ya, ini tahun Januari 2022. Itu untuk harga madu hutan itu pasti di atas 100.000. Madu hutan di atas 100.000. Madu hutan itu, nah ini saya dikit deh bahas dikit lebah ya. Lebah itu kan tadi dari lebah. Nah, lebah ini kan macam-macam. Saya tambahin dikit, lebah itu dari berbagai macam. Kalau hutan itu rata-rata dari Apis dorsata, namanya nama lebah. Kalau nama daerahnya itu kalau di Sunda kan odeng. Kalau di Jawa namanya tawon gung. Kalau orang Sumatera nyebutnya sering disebut sialang lah. Sialang. Kalau di Malaysia tualang kalau nggak salah. Nah itu dari hutan Apis dorsata. Ini harga yang paling tinggi. Berapa kira-kira sih?
Itu dari istilahnya kita kalau sampai konsumen aja dah. Enggak. Kalau konsumen mah bisa macam-macam. Kan harga standarnya berarti kan minimal segini nih. Minimal sekian. Jadi masuk akal gitu. Ya. Jadi kita aja ngambil dari istilahnya peternak tukang panjat itu udah di atas 100 angkanya sekarang. Udah di atas 100. Jadi kalau misalnya ada yang jual nih madu Apis Dorsata asalnya 50.000, jual di bawah 100.000. 100.000 aja udah. Itu belum ongkos kirim ya. Belum ongkos kirim, belum biaya operasional kita, belum kemasan. Jadi harus di atas itu gitu. Terus, terus tadi ya ini kan Apis Dorsata, terus ada Apis mellifera. Nah, Apis mellifera ini madu ternak biasanya. Dia hanya bisa diternak, nggak bisa diliarin. Lebah asal dari Selandia Baru. Dia diimpor deh dari Selandia Baru. Gitu? Ya, dari New Zealand ya. Nah, ini dia madu, ini banyak dia itu produksi madunya. Karena dia produktif untuk menghasilkan madu. Karena diternak juga. Nah, itu harganya biasanya lebih murah. Lebih murah? Ya, lebih murah. Berapa kalau ngikutin? Bisa di bawah 100.000 masih bisa. Di bawah 100.000 ya? Iya. Tapi ini kategori asli juga yang ngomongnya ya? Iya, asli kan tadi dari lebah. Oh iya. Nah, walaupun diternak tapi dia sistematis dibuat gitu ya? Intinya selama diternak tapi tetap pakannya. Iya. Dia nektar, bukan dikasih masuk ke kategori tadi, sirup, bukan sirupan gitu. Nah, terus makanya saya kembali lagi tuh yang mengenal sirupan itu sebenarnya pemain madu ternak. Jadi ketika paceklik tadi kan, paceklik bunga nggak ada bunga, nah dia sama peternak itu dikasih sirup. Karena kalau nggak dikasih sirupan, mati dong, kan dia harus makan si lebah ini. Jadi intinya tadinya itu sirupan itu hanya untuk menjaga koloni lebah ini biar tidak mati atau kabur. Oh iya. Nah kalau nggak ada makanan di situ pasti pergi cari yang ada. Gitu. Kalau mellifera rata-rata ya mati kalau nggak dikasih makan. Iya. Nah kalau pedagang jujur, peternak jujur itu dia nggak panen. Jadi itu, tapi kalau dia makan gitu pasti ngeluarin sesuatu ya dari sana? Iya, pasti dikeluarkan. Pasti keluarin? Pasti keluarin. Nah itu yang palsu itu tadi, hasil makanan dia tadi keluar itu dipanen gitu ya? Iya, kalau pedagang yang tidak jujur. Tapi kalau peternak jujur, dia hanya untuk jaga koloni itu aja, biar nggak mati atau kabur. Nah nanti ketika misalnya pas musim bunga, nih maksudnya ada bunga randu nih. Nah makanya nanti dikenal dengan panenan pertama atau kedua tuh dari situ, dari terakhir ngasih pakan sirupan. Misalnya ini kan lagi nggak ada bunga, kasih pakan sirup. Nah, ada musim bunga randu, dibawa ke situ kan? Iya. Kan otomatis sekarang ini masih minum sirupan. Keluarin dulu. Pas pertama ini diambil kan, diambil sirupnya kan karena udah ada nektar randu. Nah, panenan pertama ini itu namanya itu ya? Memutasi, bukan itu namanya madu kurasan. Madu kurasan disebutnya. Itu kalau pedagang jujur dia akan ngatain ini ini madu kurasan, bukan madu murni. Oh, itu jeda karena masih bercampur antara tadi itu sirupan dengan nektar. Jadi sirupan itu sebenarnya dibuat ada jeda waktu di mana musim itu datang lagi gitu ya? Iya, musim bunga, musim bunga, gitu. Musim nektar. Dan itu nama madunya madu kurasan. Bukan, kalau yang jeda, kalau untuk tadi ya. Kalau pas hasilnya itu kan madu yang. Iya, kalau untuk pas masa transisi tadi. Tapi kalau pas lagi paceklik tadi murni sirupan itu nggak bisa disebut madu. Oh ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi gitu. Pedagang jujur pun dia nggak panen madu itu. Oh, baik. Wah, berarti ini Masya Allah ya, ilmunya luar biasa nih, pengetahuannya. Nah, tambah lagi itu sering. Nah, sekarang nih yang banyak tren di Facebook atau di Instagram dan lain-lain itu kan suka lihat madu sarang. Yang rapi itu. Nah, yang rapi, yang bentuknya bagus, dijual itu rame. Nah, itu dari madu itu sirupan. Itu madu sirupan? Iya, dari pakan tadi lebah yang dikasih makan sirup tadi itu hasilnya. Makanya itu bahaya kalau diminum terus keseharian. Wah bahaya nih, kita juga di komen nanti nih. Kita upload nanti. Makanya kalau di media sosial tadi dibilang berani, kita kontroversial agak inilah ya. Jadi kita kadang dimusuhin juga gitu, karena kita menjelaskan apa adanya gitu. Ya pasti itu. Harusnya kan itu kita pedagang itu kan jujur. Kalau ini istilahnya nggak musim bunga ya, biar untuk jaga koloni lebah, itu untuk pakan lebah, bukan untuk pakan manusia. Itu biasanya madu dia taruh sarang. Itu emang sarangnya si madu itu tadi, apakah itu variasi dia sarang apa, itunya dari mana? Keduanya bisa jadi, istilahnya bisa asli jadi mungkin. Asli, ada juga sekarang kan sarang-sarang ini. Variasi gitu. Sarang-sarang buatan juga ada. Sarang buatan, iya. Baik. Oke, tadi standar harga madu, kalau madunya tadi madu hutan antara
biaya produksi sekitar sudah harus di atas 100.000. Ya. Kalau madu ternak di bawah 100.000 masih bisa. Artinya kita bisa berpikir kalau madu itu nanti dijual berapa setelah Ya, itu dipakai, tergantung setelah digini, tergantung setelah apa? digitu. Tergantung si penjualnya lah mau ngambil itunya. Iya, kita bisa mikir sedikit lah, kita beli botol berapa, buat Ya. iklan berapa, ini berapa kan. kayak Biaya gitu. iklan, biaya ini artisnya. Oke. Terus tentang jenis-jenis madu gimana? Iya, jenis madu itu tadi kan Madu hutan madu tadi disebut. hutan atau madu ternak. Ternak. Hutan itu dari Apis dorsata, cerana, trigona. Heeh. Kalau madu ternak itu madu yang lebahnya dari lebah yang diternak, dikasih kotak-kotak itu tuh. Heeh. Nah, itu dari cerana atau dari kebanyakan sih melifera. Oh. Dari melifera itunya. Oke Kang, nah bicara tadi kita ini perlu juga nih, paling penting salah satunya juga tentang manfaat madu. Manfaat madu garis besar aja dulu ya, Iya. nanti kita bahas khusus mungkin ya. Manfaat madu apa tuh Kang? Jadi gini kan, antum punya guru, Guru ya? guru inilah kesehatan atau apa gitu misalnya, Siap. punya ya. Ya. Kalau misalnya guru itu merekomendasikan ini bagus, minum ini pasti sembuh, Ya. yakin? Yakin karena guru. Iya, guru. Nah, yang merekomendasikan madu ini siapa? Oh, Rasulullah SAW dalam Al-Quran Allah yang bilang langsung. Allah. Dulu. Ya. Kan di Al-Quran langsung. Ya. Ya kan? An-Nahl Penyembuh. 69. Iya, penyembuh. Jadi yang Sifa'ul ngomong linnas, istilahnya yang merekomendasikan itu yang bilang penyembuh itu Allah Subhanahu wa taala Ya. di dalam Al-Quran. Ya. Oh itu Yang kedua baru siapa? Rasulullah. Rasulullah dalam hadisnya kesembuhan ada 3. Madu, bekam, dan kai. Kan gitu kan? Nah. Tadi kalau saya tanya tadi, guru kesehatan aja antum yakin? Masya Allah, ya, ya. Terus apa yang kita perlu ragukan lagi? Kita ragu sama Allah. Ya, ya. Setiap orang muslim kalau dia ragu, udah. Naudzubillah misalnya ya. Istilahnya siapa yang ragu dengan satu ayat yang Allah turunkan ini kan udah deh. Berbahaya gitu. Iya kan? Nah, oke. Jadi apa yang perlu kita ragukan? Allah yang mengatakan, Rasulullah yang apa? Dan nyontoin juga. Iya, menyontohin juga gitu kan. Berarti nggak mungkin ini sesuatu yang kecil. Nah ini kadang yang kita kadang agak santai tadi itu. Ya, ya. Padahal masa sih gitu kan? Kalau dokter spesialis misalnya, ini pokoknya ini, yakin kan? Samina wa ta'ala, kami dengar, kami taat, beli dia dari resepsi dokter spesialis itu. Ini Allah sendiri. Jadi udah Rasulullah. nggak ada perdebatan sama sekali, nggak ada Siapa ini. yang mau berani debat? Kalau saya, istilahnya mungkin gitu kan? Ini Allah. Ya. Lo sakit, kamu sakit, antum sakit, madu. Kata Allah ya. Kata Allah, kata Rasulullah. Kata Rasulullah. madu Belum nanti juga. ulama-ulama. Iya. Belum lagi Didukung fakta. dokter-dokter. Iya, dokter. Pakar-pakar menyatakan demikian, terus ngapain? Iya. Nah mungkin kenapa orang kurang sama madu karena tadi gua minum biasa wae. Mungkin ketemu yang tadi tuh. Yang ketemunya SOS. Iya, Mayday, Mayday, darurat. Nah ya. itu jadi jangan sampai tadi tuh madu dijual surga dan neraka urusannya besar. Jadi kalau dijualnya aja urusannya surga dan neraka, berarti madunya ini masalah kecil, masalah besar kan? Besar. Ini hal yang besar. Boleh diistilahnya apa ya? Keajaiban. Keajaiban. Kenapa keajaiban? Madu ini berasal dari lebah. Perintahnya langsung, lebah itu siapa yang perintah langsung? Allah langsung. Suruh bikin sarang di sini, suruh ngambilnya ini. Jadi itu bergerak seolah-olah. Nah, di Al-Quran itu sebenarnya menarik. Sesuai SOP itu. Menarik di Al-Quran itu. Di Al-Quran itu kan terjemahannya itu dari lebah, apa itu dia disuruh konsumsinya buah-buahan. Iya. Dijelasin di situ. Buah-buahan itu dalam artian nektar tadi. Jadi di Al-Quran sendiri jelas madu itu dari nektar. Begitu kan? Nah, kembali lagi ke manfaat ya. Allah, Rasulullah, pakarnya, terus dokter-dokter dan pakar di bidang kesehatan menyatakan manfaat madu itu. Didukung fakta-fakta diantaranya madu itu ada pernah ditemukan tuh di piramida mana? Mesir. Jadi ada kayak tong begitu. Itu dibuka ada mayat bayi jenazah. Itu diteliti usianya 4.000 tahun masih utuh. Karena tadi di dalam madu. Oh, tenggelam dalam madu gitu. Iya. Berarti apa artinya? Ya pengawet gitu. Istilahnya kalau orang ngerti kesehatan lebih paham lah ya di antara manfaatnya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang harusnya rusak aja bisa dijaga. Itu bakteri berarti. Kan yang mengurai bakteri itu. Berarti bakteri nggak bisa masuk. Mati sama sakit itu parahan mana? Sakit lah.
Maksudnya? Oh, mati. Mati kan, sakit masih hidup, mati kan udah nggak ada kan misalnya gitu. Yang sakit aja bisa dijaga, yang mati aja dijaga sama madu. Ketika mati, dimasukin madu aja bisa terjaga. Awet ya itu. Apalagi hanya sakit. Iya, Masya Allah. Kan lebih di bawahnya mati. Baik. Apalagi yang sehat harusnya menjaga. Ya, madu. Jadi mati aja ada istilahnya. Bisa manfaat madu itu untuk yang mati. Jadi intinya bekal terpenting dari manfaat madu tanpa panjang lebar dan lain-lain, Anda sudah merujuk kepada Sang Pencipta yang merekomendasi tentang manfaat madu dan utusan yang terbaik yaitu Rasulullah SAW gitu ya. Nah itu poin satu. Yang keduanya, manusia berasal dari apa? Apanya nih maksudnya? Manusia berasal dari apa? Diciptakan oleh Allah itu dari apa? Dari tanah. Dari tanah kan? Ya. Tanah. Berarti kalau dari tanah kita mengambil unsur tanah, caranya gimana? Gak mungkin kita makan tanah. Bener nggak? Iya. Nah, unsur-unsur tanah tadi itu yang bermanfaat itu diambil lah. Diambil kan dia dari akar kan? Dari pohon, lewat akar. Nah, nanti pohon itu mengeluarkan manfaatnya dari mana? Dari bunga yang mengeluarkan saripatinya itu ya. Nah, ketika dia mengkonsumsi madu, yang dari lebahnya konsumsi nektar. Nektar ini tadi asalnya dari pohon-pohon yang menyerap saripati daripada unsur-unsur yang ada di tanah. Jadi istilahnya kita ini tak dari tanah, biar dapat energi atau dapat dari sesuatu dari tanah itu, ya kan untuk pelengkapnya itu kan manusia setiap hari berkurang, ya kan? Nah itu dari mana? Dari madu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup kita ini, nggak mungkin kita bisa kalau ngambil tanah karena kita nggak ada proses untuk tadi itu untuk seperti pohon. Jadi unsur dari tanah yang manfaat itu diambil oleh pohon, terus dikeluarkan dari nektar, diisap lebah, keluarin cairan, diminum oleh kita. Nah itu manfaatnya. Jadi terjadi siklus yang Allah ciptakan hingga kita bisa mengambil manfaat dari kalau boleh istilahnya kalau boleh nyebut penyakit, ya kalau udah bilang Allah sembuh. Jadi kalau Allah tingkat kepercayaan seorang orang beriman itu kalau udah Allah bilang ya ngapain lagi? Ya udah selesai. Nggak perlu cari literatur apa-apa ya. Baca Quran, selesai minum. Paling tinggal kita pastikan itu tadi. Nah, segitu literatur juga ada. Literatur silakan lah tentang madu itu di Universitas mana tuh? Andalusia apa mana tuh? Oh, itu numpuk itu literatur tentang apa? Tentang madu itu. Dan orang zaman dulu itu madu itu sebagai alat bayar. Mahal nilainya. Mahal. Nah, kalau tadi berarti semodel emas ya mungkin ya. Madu kelengkeng, tahu madu kelengkeng? Itu kalau yang asli ori, itu kalau yang kan rame dari Thailand. Yang ori itu mungkin 700.000 per kilo. 700 ribuan? Iya, mahal istilahnya harga mahal. Sesuatu yang mahal berarti manfaatnya memang apa? Insya Allah ya. Insya Allah lah itu. Udah pasti. Makanya saya bicara di sini manfaat itu sebelum penjabaran yang detailnya garis besarnya itu tadi. Saya hanya ini mindset dulu nih. Kita berpikir nih. Ya berpikir mindset yang benar dulu bahwa Allah rekomendasi Rasulullah, ulama, dokter, pakar dan lain-lain. Penelitian udah. Masa sih kita berobat ke dokter spesialis aja udah berasa sok-sokan kan? Habis berobat dari mana? Dari dokter yang paling terkenal. Padahal tadi kan lebih nilainya lebih tinggi inilah Allah, Rasulullah dan lain-lain istilahnya gitu kan. Baik. Kayaknya kita lumayan cukup berbobot ya, walaupun mungkin tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan cukup menjelaskan dan mencerahkan bagi sahabat muslim semua dari Kang Ion ini. Oke, mungkin terakhir Kang Ion, setelah saya bicara motivasi, kita kan channel ini channel yang mungkin kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat dan lain-lain. Kira-kira ada pesan terakhir nggak? Pesan terakhir mau mati. Ada pesan yang antum ini nggak menuju kepada siapa-siapa ya. Pesan saja bagi kita sebagai sesama muslim, mungkin apa yang mau dipesankan antum tentang orang yang kan rame nih bisnis madu ini sebenarnya. Apa pesan antum? Mungkin keterkaitannya dengan hubungan dia, akidah dia gitu. Ya, jadi biasanya orang mau beli madu itu untuk menjaga kesehatan atau untuk mengobati penyakit kan? Ini garis bawahi. Nah, terus juga garis bawahi bahwa seandainya ini kita bicara seandainya kita keluarga sakit, beli madu dengan mungkin apalagi musim pandemi gini yang uangnya juga kan lagi susah. Ikhtiar untuk kesembuhan dia beli madu karena yakin
Itu sarana kesembuhan gitu ya? Itu tadi dia beli. Alangkah sakit hatinya seseorang itu bila misalnya dia tahu sebenarnya yang dibeli itu adalah madu palsu. Sakit nggak kira-kira? Oh, banget. Ya, makanya saya bilang, saya kalau pesan untuk sesama penjual, ya, siapapun yang terlibat di sini gitu ya, bahwa kita harus jaga amanah ini. Karena kaitannya jual ini bukan hanya untung dan rugi, tapi kaitannya antara surga dan neraka. Oh ya, jualan itu bukan untung dan rugi saja, tapi yang paling pentingnya surga dan neraka. Kenapa di situ? Kan dia bilang madu palsu halal apa haram? Yang karena kayak palsu. Halal apa haram secara jenisnya? Ya haram pasti. Halal dong. Apanya? Oh, zatnya. Iya. Oh, zat iya. Jadi kalau minum apa itu halal. Ya, minumannya halal. Zatnya. Tapi kenapa bisa jadi haram gitu? Karena tadi unsurnya ketika misalnya ini madu palsu, dilabelin, ditulisin madu murni. Wah, itu kasus tuh. Nah, itu kan hasil dari penjualan itu kan ada unsur nipu tadi kan, haram kan? Berarti, hasilnya. Kalau haram, maka uang haram kemana jurusannya? Uang haram akan menyebabkan berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi karena sudah banyak, kita udah tahu semua ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk penjual ya, istilahnya kita jaga amanah. Nah, sama kita juga kepada masyarakat ya harus banyak belajar kita agak lebih selektif. Tapi memang agak susah. Ya nggak apa-apa, kan paling nggak mau apa. Pokoknya biasanya orang cari di online ya, cari yang apa? Paling murah, bener nggak? Paling murah, kalau ada yang murah ngapain beli yang mahal? Ya, tapi paling tidak kan kontribusi kita di channel ini sehari ini entah sedikit atau banyak, biar nanti Allah yang atur. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi terhadap bagi kaum muslimin yang lain. Juga kita bisa ngingetin diri kita sendiri, orang yang beli, juga si penjual dan semua mungkin mau berpikir. Yang paling penting tadi obrolan kita semua hari ini hakikatnya itu adalah ternyata urusan ini adalah antara surga dan neraka. Itu urusan kecil apa besar? Wah, akhir dari semua urusan adalah surga dan jadi kalau neraka. Kita menyepelekan yang besar, terus mengapa kita hidup? Benar nggak? Nah, makanya di situ kenapa kita berani, karena ini prinsip yang besar. Baik, saya setuju sekali. Antum, tiap-tiap orang mewakili karakter-karakter tertentu. Ada orang ngumpet, ada orang berani. Mungkin antum orang tipe berani dan bagus juga untuk membawakan masalah-masalah seperti ini. Baik, terima kasih banyak Kang Ion atas kehadirannya saat ini. Mudah-mudahan kita masih bisa berlanjut ngobrolin hal-hal yang bermanfaat. Mungkin agak-agak berbau kontroversi gitu ya. Ya, intinya kalau bahas madu tuh nanti insya Allah banyak hal. Mudah-mudahan nanti ada episode berikutnya. Kan sekarang belum ada nih kontennya apa, manfaat madu apa aja kan? Oh iya, belum. Baik. Nanti aja. Nanti kita ngomong. Baik, untuk di episode berikutnya. Baik, sahabat muslim, terima kasih atas sudah menyimak channel kami. Semoga kita bisa bertemu di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.